Tis dai islala jodai. Halo para tukang lalajo dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Apakah sehat seperti biasanya? Tentunya berjumpa kembali dengan saya Martin. Ya, seperti biasanya, di sini saya akan merangkum kembali spoiler film yang berjudul Shelter yang dirilis tahun 2014, di mana isi dalam spoiler ini akan membuat air mata Anda menetes. Dan sebelum kerangkumannya, mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan tanpa banyak berbasa-basi lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Di pagi hari di sebuah kota, kita diperlihatkan seorang pemuda yang bernama Tahir Ibrahim Abdi, dan dialah tokoh utama dalam cerita ini. Di mana Tahir hidup seorang diri di kota tersebut, bahkan untuk tempat tinggal pun Tahir tidur di sebuah lahan kosong di pinggir jalan beralaskan kardus untuk tempat tidurnya. Di mana kerasnya untuk hidup di ibu kota tanpa ada dulur dan keluarga, Tahir pun mencari uang dengan cara mengamen untuk bisa bertahan hidup di kota tersebut. Selain keadaan ekonomi yang pas-pasan, bahkan untuk makan sehari-hari pun kadang tercukupi, tak membuat Tahir mengeluh atau insecure dalam menjalani kehidupannya. Di sisi lain, Tahir pun selalu menjalankan tugasnya sebagai manusia, yaitu selalu taat dan beribadah kepada Tuhannya dimanapun dia berada. Tahir pun selalu bersyukur dan berdoa atas takdir hidupnya yang Tuhan berikan, karena menurutnya semua yang diberikan Tuhan itulah yang terbaik untuknya. Dan kini, setelah pulang dari kegiatannya, Tahir pun terkejut setelah melihat tempat tinggalnya berantakan dan banyak barangnya yang hilang. Di sisi lain, kini Tahir pun sedang mengikuti seorang wanita, di mana Tahir pun selalu mengikuti kemanapun wanita itu pergi. Menyadari bahwa ada seseorang lelaki yang mengikutinya, lantas wanita itu pun marah dan menanyakan alasan Tahir mengikutinya. Tahir pun menjelaskan bahwa jaket yang dipakai wanita tersebut adalah miliknya. Dan bukan cuma itu, Tahir pun mengetahui alasan wanita itu berada di atas jembatan tersebut. Setelah mendengar perkataan dari Tahir, wanita itu pun mencoba bunuh diri dengan cara memanjat ke atas pagar tersebut. Sontak, Tahir pun menghentikan perbuatan wanita itu. Karena merasa kasihan melihat wanita itu, Tahir pun mengajak wanita itu untuk tinggal bersamanya. Di sisi lain, dengan keadaan ekonomi yang pas-pasan tak membuat Tahir harus koret dan pepayahan terbuka duit saat memberi makanan kepada wanita tersebut. Dan wanita itu pun bernama Hana, di mana Hana pun mempunyai latar belakang yang sama seperti Tahir, tinggal sendiri di kota itu, dan untuk bertahan hidup pun Hana harus mengemis di kota tersebut. Berbeda dengan Tahir yang tak pernah mengeluh atas takdirnya, Hana pun selalu memakai obat haram untuk menjalankan kehidupannya. Dan kini saat Hana melakukan pekerjaannya, Hana pun didatangi seorang lelaki yang meminta uang kepadanya. Dan saat melihat kejadian itu, Tahir pun mendatangi dan menghajar lelaki tersebut. Sontak Hana pun mencoba menghentikan Tahir dan memberitahu bahwa Hana mempunyai hutang kepada lelaki itu. Tanpa berpikir panjang, Tahir pun memberikan uang yang dia punya kepada lelaki tersebut. Atas kejadian tersebut, kini Tahir pun mendatangi Pak Ustadz di sana, di mana dia ingin berkonsultasi dan menyesal atas dosa yang dia buat karena telah menghajar seorang lelaki. Di sisi lain, saat melihat penjual makanan yang sedang beribadah dan tidak ada orang yang menjaga tempat itu, Hana pun mencoba mencuri beberapa makanan di tempat tersebut. Dan pada saat ingin pergi, Hana pun dikejar orang-orang dan juga penjual makanan itu karena telah mencuri makanannya. Dengan kebingungan dengan apa yang terjadi, Tahir pun ikut berlari bersama Hana menjauh dari kejaran orang-orang itu. Melihat pintu rumah yang terbuka, Hana pun mengajak Tahir untuk masuk ke rumah itu, di mana keadaan rumah itu sepi ditinggal pemiliknya. Tahir pun mengajak Hana untuk pergi dari rumah itu karena dia takut jika pemilik rumah tersebut datang kembali dan melihat orang asing ada di rumahnya. Hana pun merayu Tahir untuk tinggal hanya beberapa hari di rumah itu. Di sisi lain, Hana pun sedang kesakitan, di mana dia tidak bisa tidur dengan tenang. Karena penyakit yang dideritanya, mungkin efek dari obat terlarang yang dia gunakan. Kini, Hana pun menceritakan masa lalunya, bahwa Hana pernah menikah dengan seorang dokter,
di mana pada saat itu suaminya harus tewas saat melakukan pekerjaannya oleh seorang teroris. Dan atas kejadian itu, membuat Hana depresi dan membuat dirinya menjadi pencandu barang haram. Pagi hari pun tiba. Kini saat beristirahat setelah melakukan pekerjaannya, Tahir pun didatangi seseorang bapak-bapak, di mana bapak-bapak tersebut sedang mencari anaknya yaitu Hana, di mana Hana pergi dari rumah orang tuanya dan meninggalkan anaknya. Karena bapak-bapak itu mengetahui bahwa Hana selalu bersama Tahir, dan setelah mengetahui bahwa bapak-bapak tersebut adalah ayahnya Hana, Tahir pun enggan memberitahu di mana Hana berada. Dan pada saat Tahir kembali ke tempat asalnya, Tahir pun kecewa kepada Hana karena telah membohonginya dan tega meninggalkan anaknya di tempat orang tuanya. Hana pun menjelaskan bahwa kehidupannya sangatlah menderita dan tidak ada orang yang bisa merasakan penderitaannya. Sontak Tahir pun memberitahu masa lalunya yang jauh lebih menderita darinya, di mana istrinya disiksa dan diperkosa dan dibunuh seseorang, di mana Tahir melihat langsung saat dirinya bersembunyi di dalam lemari bersama anaknya. Dan saat mencoba kabur bersama anaknya pun malah ditembaki peluru yang membuat anaknya pun tewas. Atas kejadian itu, Tahir pun bergabung dengan sebuah organisasi yang bernama Boko Haram, di mana Tahir menjadi seorang pembunuh wanita dan anak-anak, di mana dia membakar gereja, sekolah, dan juga kantor polisi, di mana Tahir membakar dengan orang-orang yang ada di tempat itu. Seakan tidak percaya, Hana pun menghajar Tahir. Dan kini Tahir bersama Hana pun terkejut saat melihat sang pemilik rumah telah kembali. Sontak Tahir pun bersama Hana pergi meninggalkan rumah tersebut. Di sisi lain kini mereka pun tinggal di sebuah penampungan untuk beberapa hari, di mana kini kita lihat Tahir sedang tidak baik-baik saja, di mana Tahir sedang kesakitan atas penyakit yang dia alami, sampai Tahir pun harus dilarikan ke rumah sakit. Saat ingin kembali ke tempat penampungan, Hana pun diusir dari tempat penampungan tersebut. Karena tidak ada tempat untuk ditinggali dan tidak mungkin harus tinggal di luar dalam keadaan turun salju yang begitu lebat, Hana pun harus bermalam di rumah sakit dan mencari tempat penampungan di pagi harinya. Di tengah cuaca salju yang begitu deras, Hana pun mencoba mendatangi beberapa tempat penampungan, di mana dari beberapa penampungan yang dia kunjungi, tidak ada satupun yang bisa menampungnya. Dan pada saat melihat Hana yang kedinginan karena cuaca salju yang begitu lebat, pemilik toko ini pun menawarkan tempat untuk bermalam di tempatnya. Bukannya kasihan melihat Hana kedinginan, pemilik toko pun malah memanfaatkannya, di mana tawaran untuk bermalam di tempatnya harus dibayar dengan bercocok tanam dengannya. Dan kini Tahir pun mendatangi Hana, di mana Tahir pun diperbolehkan pulang dari rumah sakit tersebut. Tahir pun memberitahu bahwa tidak ada satupun tempat yang bisa menampungnya, begitupun juga Hana. Dengan terpaksa dan tidak mungkin membiarkan Tahir tinggal di lesehan dengan keadaannya yang belum sembuh sepenuhnya, ditambah cuaca yang ekstrim di luar sana, Hana pun tidak mempedulikan harga dirinya yang harus dilecehkan. Dan Hana berserta Tahir mendatangi tempat pemilik toko yang sebelumnya. Dan kini, penjaga toko itu pun terkejut saat melihat kedatangan Hana membawa seorang lelaki untuk tinggal di tempatnya. Karena tidak ingin riweuh dan mengadu argumen, penjaga itu pun memperbolehkannya dengan catatan mereka harus segera pergi pada setiap jam 5 pagi. Di sisi lain, kini penyakit Tahir pun semakin memburuk, di mana membuat Hana khawatir. Dan saat ingin memberikan obatnya, ternyata stok obat tersebut sudah habis. Sontak Hana pun khawatir dan kebingungan karena Hana tidak mempunyai uang untuk membelikannya obat. Karena tidak ada yang bisa diandalkan dan rekas pun ke apotek pun tidak diberi, kini Hana pun mencoba menelepon ayahnya. Dan pada saat menjelaskan kepada ayahnya pun tidak bisa memberikan uang untuk membantunya. Dan kini Hana pun kebingungan karena tidak ada orang yang bisa membantunya. Bahkan dulur dan orang tuanya pun tidak ada yang bisa membantunya. Dengan terpaksa, Hana pun menawarkan untuk open BO kepada penjaga toko untuk mendapatkan uang. Di sisi lain,
Saat Tahir terbangun dari tidurnya, Tahir pun kebingungan karena Hana tidak ada di sampingnya. Saat Tahir mencari Hana di tempat itu, Tahir pun terkejut melihat Hana yang sedang digenjot penjaga toko itu. Dengan perasaan tidak percaya, Tahir pun menghajar penjaga toko itu hingga tewas. Atas kejadian itu membuat Tahir menyesal atas dosa yang telah dia buat, ditambah penyakitnya yang semakin parah. Tahir pun menyuruh Hana untuk kembali ke tempat keluarganya sebagai pesan terakhirnya, karena Tahir menyadari bahwa hidupnya tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Di pagi hari ditemani salju yang berjatuhan, Tahir pun menghembuskan napas terakhirnya. Dan film pun berakhir.